hari ini? Pada pertemuan hari ini kita akan mulai belajar pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai belajar, kami minta kami sharing untuk memimpin kita dalam satu lagu dan memimpin kita dalam doa. Kepada kami silakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi segala ada di bangkit. 3, 4 ya. Segala ada rupanya, gunung biru dan ada caranya, tapi Yesus tiada terlepas, meletakkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, Tuhan berkati kami ini sampai di sekolah Tuhan. Tuhan berkatilah juga guru-guru kami yang mengajar kami dengan tentang Tuhan ya Tuhan. Berkatilah juga untuk kami cerita tentang kami ya Tuhan. Tuhan inilah doa kami Tuhan. Supaya Engkau mendengar dia Tuhan dalam nama Yesus Kristus inilah Tuhan. Amin. Silakan duduk ya. Terima kasih kepada anak kami Shelly. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis juru selamat. Juru selamat ini adalah Yesus Kristus. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang pelajaran yang berjudul Pembaptisan Yesus Kristus. Nah, perlu anak-anak kami ketahui terlebih dahulu yang membaptis Yesus siapa? Yohanes. Karena profesinya sebagai pembaptis, maka dia disebut sebagai siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus sebelum memulai pelayanan dan pekerjaan yang disiapkan oleh Allah kepadanya, terlebih dahulu Yesus ini diperlengkapi. Diperlengkapi secara rohani, secara mental dan kesiapannya dalam menghadapi orang-orang yang mau mendengarkan Injil. Nah, Yohanes ditunjuk oleh Allah sendiri menjadi seorang pembaptis, terutama kepada Yesus Kristus. Nah, proses pembaptisan Yesus pada awalnya ini perlu kami ketahui dan perlu anak-anak kami ketahui, kami sampaikan bahwa pada awalnya Yohanes ini hidup di padang gurun. Di padang gurun dia berteriak-teriak, dia menyampaikan tentang kabar sukacita. Bahkan ada salah seorang yang akan hadir di tengah-tengah umat manusia pada saat itu untuk memerintahkan tentang kerajaan Allah, yang memberi kebebasan, yang memberi kelegaan, yang melepaskan manusia dari belenggu dosa. Maka hadirlah yang dimaksud, yang diutus oleh Allah itu adalah juru selamat. Juru selamat itu yang dijanjikan oleh Allah lewat proses beberapa tahapan-tahapan yang disampaikan Allah. Dan juru selamat harus menghadapi beberapa tahapan-tahapan ini. Yang pertama dulu bahwa Yesus lahir itu dari antara orang tuanya Yusuf dan Maria. Kelahiran proses daripada Yesus ini, kedua manusia ini atau orang tua Yusuf itu hanya bertunangan saja awalnya, belum menikah. Tapi dari hasil kerjanya Roh Kudus, atas tuntunan Allah,
Maria mengandung, ya, mengandung dari karya Roh Kudus dan lahirlah Yesus Kristus. Proses kelahiran Yesus ini menurut standar manusia itu mustahil. Pola pikir manusia, dalam standar pemikiran manusia, Yesus itu mustahil terjadi. Karena secara ilmu biologi antara laki-laki dan perempuan harus bertemu dulu, lalu lahirlah seorang anak. Tapi dari karyanya Allah itu tanpa ada sesuatu itu, hadirlah Yesus Kristus dari karya Roh Kudus. Setelah Yesus dewasa, ya, ada beberapa tahapan, masuklah kita di sini. Dalam proses pembaptisan Yesus pada awalnya itu adalah dilaksanakan di sungai. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 3. Boleh kita lihat di itu, buka Alkitabmu anak kami. Coba lihat di Alkitabmu. Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Ya. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22. Bagaimana proses penyaliban Tuhan? Bagaimana proses daripada pembaptisan Yesus ada di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 dan 22. Kami minta anak kami di Pano membaca di dalam Lukas pasal 2, silakan berdiri. Ya, Lukas pasal 3, Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Besar suara. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Oke, silakan dulu. Yang kita bahas pagi hari ini adalah pembaptisan Yesus Kristus, tapi ada sejarah sedikit sebelum proses pembaptisan Yesus Kristus ini. Atas pemikiran daripada Yohanes Pembaptis, di mana Allah menyampaikan kepadanya bahwa Yohanes Pembaptis harus membaptis yang namanya Yesus Kristus. Ya, melalui dialah, melalui Yohanes Pembaptislah Yesus akan dibaptis. Karena karya daripada Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja kepada Yohanes Pembaptis. Dia bersuara, dia menyampaikan beberapa hal penting kepada orang-orang yang berada pada saat itu, bahwa siapapun dia harus dibaptis untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Kalau mau pengen selamat, maka seseorang itu harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa harus dibaptis? Seseorang pada saat itu harus dibaptis, ada beberapa alasan.
Yang pertama dulu ditahirkan. Atau kita pakai kata sekarang itu dibersihkan. Segala noda-noda dosa, segala bercak-bercak dosa itu dalam kehidupan manusia harus dibersihkan. Tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, pemikiran-pemikiran, hal-hal lain yang bertentangan dengan Allah, maka harus ditahirkan, dibersihkan itu. Sehingga Allah tidak melihat yang namanya dosa. Tapi yang dia lihat adalah manusia itu sudah dalam kondisi bagaimana? Bukan hanya bersih secara fisik. Kalau kita mandi, kita harus bersihkan diri kita, kita cuci telinga kita, kita gosok gigi kita. Bukan seperti itu. Tapi manusia yang dimaksudkan di sini dibersihkan, dibaptis itu dibersihkan dari noda-noda dosa. Noda dosa. Siapa yang sudah berbuat dosa di sini? Sudah semua? Sudah pernah berbuat dosa? Sudah? Sudah. Tentang. Kira-kira dosanya apa? Berantem, melawan, terus berbohong, melawan orang tua, mencuri, ada yang lain? Mengejek teman, menghina, membuli, ada yang lain? Pasti banyak, ya, pasti banyak dosa. Maka sebelum itu manusia harus tapi kepada Yesus Kristus, Yesus ini adalah anak Allah, bukan lagi dia dibersihkan. Karena Yesus itu adalah juru selamat. Dia juru selamat. Dia tidak dibersihkan dari dosa karena memang sudah dia itu tidak berdosa. Tetapi yang kedua untuk Yesus itu sebenarnya adalah persiapan Yesus dipersiapkan dalam pelayanan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya. Jadi Yesus dipersiapkan dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan Yesus ke depan akan bertemu, akan berjumpa dengan hal-hal yang mungkin luar biasa. Sampai pada detiknya nanti Yesus akan mengalami kematian di kayu salib. Jadi dia dipersiapkan juga. Tapi ada sesuatu hal yang luar biasa. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, mukjizat Allah terjadi. Mari kita lihat dalam Alkitab kita. Pasal 3 ayat 21 sampai 22. Baca Linora, berdiri. Dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, padamulah aku berkenan. Ya, saya baca sekali lagi. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Yang ketiga, ketika Yesus dibaptis itu, Roh Kudus turun. Dalam rupa burung merpati. Ya, dan ada suara yang terdengar. Yang ketiga ini hal yang luar biasa. Anak-anak kami perlu tahu dan harus juga mengetahui hal sedemikian. Ya, yang membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah berkenan kepadanya. Roh Kudus turun setelah proses pembaptisan. Bapak mau tanya dulu, proses pembaptisan Yesus itu bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana proses pembaptisan Yesus? Ada yang tahu? Apakah diselam dia atau dipercik? Diselam. Ya, diselam di sungai. Dia turun ke air. Lalu Yohanes Pembaptis tumpang tangan di atas kepalanya. Ya. Lalu dari air itu dia keluar. Tapi ketika dia sedang berdoa, ada burung merpati hinggap di pundaknya. Dan ada suara yang terbuka dan terdengar dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bukan manusia biasa. Berbeda dengan manusia-manusia sampai hari ini. Disitulah istimewanya Tuhan. Disitulah istimewanya Tuhan. Beda dengan kita dibaptis begitu-begitu aja. Tidak ada sesuatu yang membuat orang lain heran. Tetapi yang kepada Yesus, yang pada saat itu, ketika dia dibaptis, orang banyak melihat kondisi itu. Ada burung merpati, entah dari mana itu burung merpati datangnya. Atas tuntunan Tuhan, hadir di atas pundak Yesus. Dan Yesus pada saat itu sedang berdoa. Ya. Itulah bentuk istimewanya. Kenapa? Bapak sudah katakan tadi bahwa Yesus diperlengkapi ketika dia dibaptis, Roh Kudus hadir, maka pada situ dia sudah mulai melakukan pelayanan. Ya, memulai pelayanan kepada orang-orang pada saat itu. Yang sakit dia sembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan yang mati pun bisa hidup kembali. Nah, pada topik kita pada pagi hari ini, beberapa hal Bapak sudah sampaikan bagaimana Yohanes membaptis Yesus, pembaptisan terjadi di mana, ya, baptisan dilaksanakan di mana, lalu hal yang luar biasa terjadi dalam proses pembaptisan. Rentetan peristiwa ini, rentetan kejadian ini yang buktinya bahwa Yesus pengen diperlengkapi oleh Allah melalui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dari materi kita pagi hari ini, ya, adakah siswa kami yang masih ragu-ragu dan ingin menanyakan sesuatu? Kami berikan waktu kepada siswa kami untuk bertanya jika ada sesuatu yang masih belum dipahami. Oke, silakan lihat di buku kalau ada yang kamu tanyakan dan tanyakan.
Jangan takut bertanya. Salah tidak menjadi salah. Ya, bagus kalau bertanya dan silakanlah bertanya. Ada pertanyaan? Ada? Ya. Apa alasan sehingga setiap orang percaya harus bertobat? Apa alasan? Sehingga setiap orang percaya harus bertobat. Apa alasan yang coba besar suara? Apa alasan sehingga setiap orang percaya harus bertobat? Pertanyaan yang bagus. Ada yang lain? Ada? Bapak jawab langsung. Nah, apa alasan supaya setiap harus bertobat? Setiap orang harus bertobat. Alasannya adalah setiap orang ini, pribadi lepas pribadi itu sudah jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dalam kitab Kejadian pasal 3 itu, Kejadian pasal 3 boleh lihat bagaimana proses manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, sewaktu manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, lalu ada perintah Allah. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Ya, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Tapi atas pengaruh iblis melalui istri daripada Adam yang namanya Hawa, iblis ini pintar. Suatu hari dia berjalan-jalan ke taman, iblis datang, dirayunya lah si Hawa. Akhirnya Hawa luluh hatinya, diambilnya lah buah itu, lalu dikasihnya kepada manusia yang namanya Adam. Tapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, alasan apa supaya setiap orang harus bertobat? Alasannya supaya manusia itu berkenan di hadapan Allah. Dosanya diampuni. Tidak dihitung-hitung lagi dosanya. Ya, sehingga Tuhan selalu mengasihi manusia. Sehingga manusia selalu diberkati oleh Tuhan. Siapa yang pengen diberkati di sini? Tangan. Nah, turunkan tangan. Itu alasannya. Kalau manusia tidak bertobat, berarti manusia jatuh di dalam dosa. Ada yang mau hidup dalam dosa? Hah? Ada yang mau berteman dengan iblis? Hah? Ada? Tidak ada? Nah, alasannya supaya manusia ini ya berkenan di hadapan dan tidak jatuh di dalam dosa. Ada yang lain? Ivanov? Ada? Yuk. Kalau Bapak tanya, boleh? Oke, Bapak tanya ya. Di manakah tinggalnya Yohanes Pembaptis? Di padang gurun. Apa profesinya? Yohanes? Kerjanya apa? Hah? Membaptis orang. Kenapa dia baptis orang? Agar dosa-dosanya diampuni. Atas tuntunan Allah dia pakai ini Yohanes Pembaptis. Ya, sekali lagi Bapak ulangi, atas tuntunan Allah dia pakai Yohanes Pembaptis untuk membuat manusia berkenan di hadapan. Dia menjadi saluran berkat pada saat itu. Dia menjadi berkat buat orang lain supaya manusia bisa diselamatkan.
Jadi pagi hari ini pelajaran kita ya tentang Yohanes Pembaptis. Siapa yang dibaptis? Yesus. Betul? Kenapa Yesus dibaptis? Untuk mempersiapkan dalam proses persiapan pelayanan adalah melalui pembaptisan. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan ada suara yang keluar dari langit yang mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku ya. Jadi dalam topik kita ini, jadi itu juga ya pelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana proses Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, bagaimana proses Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tugas. Ya, tugas kita adalah ringkaslah proses pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Ya, itu tugas kita ya. Ringkaslah proses pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kita ringkas itu dalam sebuah kertas, dalam selembar kertas, ya. Dan itu nanti disiapkan oleh satu orang siswa. Bagaimana proses itu? Ya, itu diambil dari kitab Lukas. Di bahannya pasal 3 ayat 1 sampai 22. Ya, jadi diambil dari kitab Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22. Dibaca dulu itu, baru diringkas bagaimana prosesnya pembaptisan Yesus Kristus. Oke, silakan ambil kertasnya. Jangan lupa tulis nama. Ya, jangan lupa tulis nama dan bacakan ya dengan memperhatikan materi yang sudah disampaikan. Ya, silakan buka bukumu. Ini soalnya, ringkaslah proses pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kita buat ringkasannya. Ya, dalam ringkasan itu berarti ada beberapa hal yang terjadi, ya, ada beberapa proses, ya, bagaimana Yesus dibaptis. Ini bahannya. Baca dulu materinya, bahannya, baru nanti ringkaslah. Ya. Meringkas ini pakailah bahasamu sendiri ya. Pakailah bahasamu sendiri sehingga pengertian
atau arti dan makna yang sesungguhnya dalam materi itu sudah hilang. Sudah hilang dalam penyampaian. Oke, silakan kerjakan. Bagi yang sudah siap nanti boleh membaca hasil tugasnya, boleh dibaca di depan kalau sudah selesai.
Oke, sebelum kita selesaikan, kami minta dulu siswa kami membaca hasil kerjanya, ya, yang sudah dikerjakan. Kami minta anak kami wise baca hasilnya ke depan, ya, baca hasilnya. Salah benar tidak masalah, yang penting ada dulu tugasnya yang sudah diselesaikan. Kita dengarkan bersama ya. Setuju? Kita tepuk tangan dulu buat Wai. Ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, datang firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam Alkitab membuat ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, Terima kasih buat anak kami Wais. Dan inilah salah satu bentuk bahwa siswa itu sudah menyelesaikan tugasnya. Ya, walaupun belum sempurna, belum disempurnakan, maka berakhirlah sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kita akan akhiri pelajaran kita. Kami minta anak kami Nici untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan ke depan mengakhiri pertemuan belajar kita hari ini. Semua berdiri. Pelajaran kita selesaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.